Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Kifari Adam dari Program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur Universitas Diponegoro, kelas Gedung 1 Angkatan 2023. Di video kali ini, saya akan membuat video tutorial menyusun rencana anggaran biaya sebagai dasar pemenuhan nilai untuk mata kuliah estimasi biaya. Nah, dalam video ini, saya diminta untuk membuat video yang berisi penjelasan dalam menyusun RAB, meliputi studi dokumen proyek, identifikasi pekerjaan, perhitungan volume pekerjaan, penjelasan harga satuan upah bahan alat, penjelasan analisa harga satuan pekerjaan, perhitungan kebutuhan upah bahan alat, dan perhitungan rencana anggaran biaya. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut ke step yang pertama. Untuk studi kasus yang saya pilih adalah pembangunan rumah tinggal 3 lantai di kawasan Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Sedangkan untuk pekerjaan yang saya pilih atau yang saya hitung adalah pekerjaan tiang pancang dan juga pekerjaan DPT Batu Kali. Nah, untuk menghitung kedua pekerjaan tadi, gambar-gambar kerja yang kita perlukan adalah denah tiang pancang beserta spesifikasi tiang pancangnya dan juga denah DPT Batu Kali beserta detail batu kalinya, teman-teman. Nah, dari dua gambar ini, kita langsung bisa menentukan WBS atau langkah-langkah urutan pekerjaan dari dua pekerjaan ini, teman-teman. Nah, dari dua gambar tadi, saya asumsikan terdapat 7 pekerjaan, yaitu pekerjaan galian tanah DPT Batu Kali, karena di detail batu kali ini bisa kita lihat dia itu menjorok ke dalam sedalam 0,45 meter dengan lebar 0,3 meter. Lalu yang kedua ada pekerjaan urukan pasir yang terdapat juga di detail batu kalinya. Lalu ada pekerjaan penetrasi tiang pancangnya atau proses memancang si tiang pancang ke dalam tanah. Lalu ada pekerjaan tiang pancangnya dengan spesifikasi ukuran 20 kali 20 cm dengan mutu beton cut 450. Hal itu tercantum pada spesifikasi teknis pada gambar kerja ini, teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada pekerjaan pembobokan tiang pancangnya, yaitu proses untuk mengeluarkan besi-besi dari tiang pancang yang telah kita pancang untuk menyambungkannya ke struktur di atasnya. Yang keempat adalah pekerjaan join tiang pancangnya, itu berupa pekerjaan pengelasan antara besi si tiang pancangnya ke struktur di atasnya berupa pile cap. Dan yang terakhir adalah pekerjaan pasangan batu kali DPT dengan spesifikasi 1 PC dibanding 4 pasir. Nah, setelah kita menentukan BBS-nya, kita langsung bisa untuk menghitung volume dari masing-masing pekerjaan ini, teman-teman. Nah, untuk menghitung pekerjaan galian DPT-nya, yang kita perlukan adalah panjang DPT, lebar DPT, dan tinggi atau kedalaman galiannya. Nah, dari gambar detailnya, kita bisa tahu kalau kedalaman galiannya sebesar 0,45 meter dengan lebar 0,3 meter. Sedangkan untuk panjang galiannya, itu bisa kita lihat di denah DPT batu kalinya. Kita bisa hitung seluruh panjang DPT batu kalinya dalam satu denah ini ada berapa meter lari, teman-teman. Nah, setelah saya hitung, itu mendapat 80,55 meter lari untuk panjang DPT-nya. Jadi kita bisa kalikan angka-angka tersebut dan kita mendapat volume sebesar 10,87 meter kubik untuk galiannya. Sedangkan untuk urugannya, panjangnya itu sama seperti panjang DPT-nya, lebarnya juga sama, dan yang membedakan adalah ketebalannya. Nah, untuk ketebalan pasir uruknya bisa kita lihat sebesar 0,1 meter, teman-teman. Nah, kita kalikan semua angka-angka tersebut mendapat hasil 2,42 meter kubik. Lanjut kita ke penetrasi tiang pancangnya. Rumusnya itu adalah jumlah tiang pancang dikali kedalaman tiang pancangnya. Untuk jumlahnya, kita bisa mendapat dari denah tiang pancangnya, teman-teman. Jadi kita hitung dulu ada berapa tiang pancang dalam konstruksi kita, teman-teman.
Nah, setelah saya hitung, jumlah tiang panjangnya adalah sebanyak 61 buah. Dan untuk kedalaman penetrasinya saya asumsikan sebesar 11 meter. Nah, dari dua angka ini kita kalikan saja mendapat 671 meter lari untuk kedalaman penetrasinya. Lalu yang kedua adalah pekerjaan tiang pancangnya, itu jumlahnya ada 61 buah. Pekerjaan pembobokan tiang pancangnya sebanyak 61 titik. Pekerjaan join tiang pancangnya sebesar 61 titik juga. Dan pekerjaan pasangan batu kalinya kita bisa dapat dari detail DPT-nya, teman-teman. Jadi untuk mendapat volumenya, kita kalikan lebar dikali tinggi dikali panjang batu kalinya. Untuk lebarnya sendiri sebesar 0,3, tingginya itu 1,65 meter, dan panjang DPT batu kalinya itu sama seperti panjang galiannya, teman-teman. Jadi kita kalikan angka-angka ini dan mendapat 39,87 meter kubik. Nah, setelah kita selesai menghitung volumenya, kita menyusun daftar upah bahan alat yang kita perlukan, teman-teman. Nah, harga satuan upah bahan alat adalah dasar untuk harga-harga dari material-material atau upah yang kita pakai di pekerjaan kita, teman-teman. Nah, untuk harga-harga ini menyesuaikan dari harga satuan di daerah tersebut. Nah, biasanya harga-harga ini tuh ada di peraturan-peraturan daerah daerah tersebut. Semisal kalau daerah saya itu kan Jakarta, kita bisa cari harga-harga ini di Perdanya atau ada webnya, kalau nggak salah itu dcktrpjakarta.go.id. Nah, kita ambil harga-harga seluruh material ini dari web itu, teman-teman. Setelah sudah terisi semua harganya, langkah selanjutnya adalah kita menyusun analisa harga satuan pekerjaan. Fungsi analisa harga satuan pekerjaan ini adalah untuk menentukan harga satuan dari pekerjaan-pekerjaan yang kita susun di WBS sebelumnya, teman-teman. Nah, kita sesuaikan AHSP-AHSP apa yang kita butuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di WBS ini. Antara lain ada AHSP penggalian tanah, urugan pasir uruk, penetrasi, bobokan tiang pancang, titik join, dan juga pasangan batu belahnya. Nah, AHSP-AHSP ini untuk referensinya saya dapat dari dokumen SEDJPK tahun 2025 atau AHSP Bidang Cipta Karya dan Perumahan. Dokumen ini bisa teman-teman download di Google teman-teman masing-masing. Itu biasanya tiap tahun ada update. Nah, dari dokumen ini kita carilah AHSP yang kita perlukan. Semisal kita mau cari AHSP penggalian tanah biasa sedalam 1 sampai 2 meter dengan cara semi mekanis. Kita langsung cari saja galian tanah. Nah, langsung ketemu ya, teman-teman. Yang kita pakai itu yang ini, penggalian 1 meter tanah biasa sedalam 1 sampai 2 meter dengan cara semi mekanis. Kita bisa langsung copy saja kodenya, lalu kita search di sini, dan kita bisa salin apa saja bahan-bahan, alat, dan tenaga beserta koefisien yang kita perlukan untuk melakukan pekerjaan penggalian 1 meter tanah ini. Nah, kita salin semua data di sini ke Excel kita. Hal itu juga kita lakukan ke seluruh pekerjaan yang kita susun di WBS sebelumnya. Nah, setelah kita sudah menyusun semuanya, langkah selanjutnya adalah kita memanggil atau meng-callback data harga satuan dari sheet daftar UBA. Untuk caranya sendiri, kita memakai rumus VLOOKUP. Caranya, kita ketik sama dengan VLOOKUP, lalu kita klik acuannya, titik koma, kita pergi ke sheet di mana kita menarik datanya. Lalu kita blok
range datanya, lalu kita kunci menggunakan F4, lalu titik koma, lalu kita tentukan kolom keberapa sih yang mau kita panggil datanya. Nah, karena kita mulai dari kolom C ini, karena kita mulai dari kolom C, sedangkan data yang mau kita panggil itu di kolom I, berarti kita hitung saja dari C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ketik 6, dan kita ketik false. Enter. Maaf, sepertinya salah hitung, jadi kita tambah 1, karena kolom yang kita panggil ternyata kolom H, bukan kolom I. Jadi kita ketik di sini 7. Nah, otomatis eh, harga satuan dari pekerja ini sudah ke callback ke sheet AHSP. Setelah sudah ke callback, kita bisa langsung kopas untuk mempercepat pekerjaan karena kita tidak perlu merumus satu persatu dari komponen-komponen ini, teman-teman. Kita kopas saja. Oke, selesai. Oh ya, terkhusus untuk pekerjaan penetrasi ini, karena satuannya adalah orang jam, sedangkan harga yang kita callback adalah satuannya orang hari, maka kita perlu membagi harga ini ke satuan orang jam. Karena dalam orang hari itu jam kerjanya adalah 8 jam, maka kita perlu membagi harga ini sebanyak 8. Kita lakukan ke seluruh harga upahnya, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita kalikan antara koefisien dengan harga satuannya. Itu kita kalikan semua, lalu kita sum antara total harga di tenaga kerja, total harga di bahan, dan juga total harga di alat. Nah, lalu kita tambahkan seluruh komponen-komponennya antara tenaga, bahan, dan alat, dan kita tambahkan 10% profit untuk keuntungan kontraktor itu, teman-teman. Dan kita tambahkan antara profit dan harga satuannya, dan kita dapat untuk harga satuan pekerjaan menggali 1 meter tanah biasa sedalam 1 sampai 2 meter dengan cara semi mekanis sebesar Rp77.963. Oh iya, untuk kode ini juga kita bisa panggil, caranya sama dengan kita menggunakan VLOOKUP, karena sumber sheet-nya itu sama, kita langsung bisa copy rumus ini saja, teman-teman. Kita copy. Nah, yang membedakan adalah kolom yang kita panggil ini, teman-teman. Jadi kalau di harga satuan kan kolom yang kita panggil itu kolom I. Kolom I ini, teman-teman. Karena kita mau panggil eh, si harga satuan ini. Sedangkan kalau di kolom kode ini, kita kan mau memanggil kodenya. Jadi kita akan memanggil kolom M. Nah, kolom M itu kan jaraknya dari C, kita hitung dulu, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti kolom yang kita panggil adalah kolom ke-11 dari rumus acuan kita. Jadi ininya kita ganti 11. Nah, kalau sudah kepanggil, kita langsung kopas saja sama seperti harga satuan sebelumnya, teman-teman. Nah, kalau sudah dilakukan ke seluruh AHSP yang kita perlukan, kita perlu untuk merekap AHSP yang telah kita buat. Nah, untuk template-nya adalah seperti ini, isinya kode, uraian pekerjaan, satuan, dan harga satuan. Pertama, kita mau panggil nama dari AHSP-nya dulu, teman-teman. Kita menggunakan rumus VLOOKUP juga, lalu acuannya adalah kode yang telah kita buat juga. Kita ke sheet AHSP, kita blok,
lalu kita kunci, titik koma, lalu kita tentukan mau kolom keberapa yang kita panggil, karena kolom pertama kita kolom B, dan yang mau kita panggil itu di kolom C, berarti adalah kolom kedua. Lalu kita false, kurung tutup. Nah, ini bisa langsung di copy paste juga, teman-teman. Sedangkan untuk harga satuannya, kita juga bisa langsung kopas dari rumus di sebelahnya. Yang membedakan adalah kolom keberapa yang mau kita tarik. Kita lihat dulu kolom keberapa yang mau kita tarik. Nah, kolom yang mau kita tarik kan kolom C, kolom K. Sedangkan kolom pertama yang kita blok itu kolom B. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kolom yang mau kita tarik adalah kolom ke-10. Berarti di sini kita ganti menjadi 10. Nah, kalau sudah, langsung kita copy paste aja ke semua AHSP, teman. Nah, kalau sudah selesai untuk merekap AHSP yang kita perlukan, kita lanjut ke sheet RAB. Nah, di sheet RAB itu isinya adalah pekerjaan-pekerjaan kita, lalu satuannya, volumenya, harga satuan, dan jumlah harga. Sama kita callback dulu volume yang telah kita hitung sebelumnya. Sama kita menggunakan VLOOKUP, lalu kita klik acuannya, titik koma, kita ke sheet volume, lalu kita blok semua data yang kita perlukan, titik koma, kita tentukan kolom keberapa yang mau kita panggil, karena kolom kita, acuan yang kita pakai di C, sedangkan yang mau kita panggil di S, kita hitung si S itu kolom keberapa dari kolom C, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi kolom 17 yang mau kita panggil. Enter. Nah, ini bisa kita kopas saja ke seluruh pekerjaannya. Baik, selanjutnya kita mau callback juga harga satuan dari rekap AHSP yang telah kita buat sebelumnya, teman-teman. Nah, biasanya dalam saya meng-callback AHSP, itu saya buat kolom bantu di samping sini, teman-teman. Jadi di kolom sini adalah kode-kode dari AHSP yang mau kita pakai. Semisal, kan pekerjaan galian tanah itu memakai AHSP yang kodenya 2.1. Kita tulis dulu 2.1 di sini. Lalu pekerjaan urugan pasir itu pakai yang 2.2. Kita tulis 2.2. Kita lakukan itu semua ke seluruh pekerjaan kita. Penetrasi 31, bobokan 32. Nah, terkhusus untuk pekerjaan tiang beton ini, karena dia tidak terdapat AHSP-nya, maka dia langsung memanggil dari harga si tiang beton ini sendiri, teman-teman. Jadi kode di sini kita masukkan kode dia dari daftar UBA ini. Kita cari harga tiang pancangnya. Nah, kita kopas saja untuk kodenya ini ke sheet RAB yang telah kita buat. Lalu kita lanjut, join tiang pancang 3334. Nah, kalau kita sudah menulis acuan kita untuk meng-callback data, kita bisa langsung nge-VLOOKUP saja, teman-teman. Caranya sama, VLOOKUP, terus kita klik acuannya, titik koma, kita pergi ke rekap AHSP, kita blok dulu, kita kunci, titik koma, lalu kita hitung kolom keberapa yang mau kita panggil, 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita ketik false, dan kurung tutup. Nah, ini tinggal kita kopas saja, kecuali yang pekerjaan tiang beton, karena dia meng-callback-nya dari DUBA langsung. Artinya, kita harus merumus ulang,
VLOOKUP, kita klik acuannya, titik koma, kita ke DUBA, lalu kita blok seluruh data di sini, kita kurung tutup, lalu kita titik koma, karena kita memanggil data di I, sedangkan kolom acuan pertama kita itu B, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita memanggil kolom ketujuh, lalu kita ketik false. Nah, ini terdapat kesalahan, berarti kolom yang kita panggil itu salah, kolom yang keberapa? Kolom salah itunya, teman-teman. Kolom keberapa yang mau kita panggil. Jadi tadi yang kepanggil itu kolom H, sedangkan yang kita butuhkan adalah kolom I. Berarti tinggal kita tambahkan satu saja. Jadi ke 8. Nah, kalau sudah begini itu RAB kita sudah selesai untuk pekerjaan tanah urugan dan pekerjaan pondasinya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah perhitungan rencana anggaran pelaksanaan. Rencana anggaran pelaksanaan itu fungsinya adalah mengontrol harga dari konstruksi kita selama pekerjaan konstruksi ini dibangun, teman-teman. Jadi untuk langkah-langkah pembuatan RAP, kita copy dulu pekerjaan-pekerjaan yang telah kita buat sebelumnya. Ada pekerjaan galian tanah, urukan pasir, dan seterusnya. Setelah itu, kita copy juga AHSP yang dipakai untuk pembuatan pekerjaan ini, teman-teman. Kita copy AHSP-nya. Dari sheet AHSP ini, kita copy ke sheet analisa RAP ini, berupa kebutuhan komponen dan juga koefisiennya, teman-teman. Kita copy ke semua pekerjaan, lalu selanjutnya kita meng-callback volume dari pekerjaan kita, teman-teman. Semisal kita mau meng-callback volume dari pekerjaan galian tanah DPT, kita bisa pakai rumus VLOOKUP lagi, klik acuannya, lalu kita ke sheet RAB, kita blok data, kunci, lalu kita tentukan kolom keberapa yang mau kita panggil. 1, 2, 3, 4, keempat. Titik koma, false. Nah, ini sudah ke callback. Bisa langsung kita copy saja ke seluruh kerjaan kita, teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita meng-callback juga harga satuan dari masing-masing item ini, teman-teman. Item yang kita perlukan dalam pekerjaan kita. Sama seperti saat kita menyusun AHSP sebelumnya, kita VLOOKUP juga dari sheet DUBA. Lalu kita tentukan kolom keberapa yang mau kita panggil. Oke, ini salah. Bukan kolom ke-11. Kolom acuan kita dari B, sedangkan yang mau kita panggil itu kolom I. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita panggil kolom ke-8. Oke, berarti acuannya kita ganti ke C aja, teman-teman. Karena dia tidak bisa membaca dari kodenya. Jadi dia ngebacanya dari nama itemnya saja. Nah, kalau sudah, bisa kita copy ke seluruh item pekerjaan kita.
Nah, terkhusus untuk pekerjaan penetrasi, sama seperti saat menyusun AHSP, kita juga perlu membagi 8 karena dia satuannya orang jam, bukan orang hari. Nah, kalau sudah callback harga satuan, kita lanjut meng-callback si kodenya ini, teman-teman. Jadi bisa langsung kita kopas saja untuk rumusnya. Yang membedakan adalah kolom keberapa yang mau kita panggil. Kalau ini kolom 7, sedangkan yang mau kita panggil itu kolom ke M. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kolom ke 11. Nah, ini bisa langsung kita kopas juga ke semuanya. Nah, terkhusus untuk pekerjaan tiang beton ini, karena dia tidak menggunakan AHST, maka dia tidak kedetek untuk rumus callback-nya. Jadi, kita rumus ulang untuk pekerjaan ini, tapi kita meng-callback-nya dari sheet RAB. Kita blok datanya dulu, kita kunci, lalu kita tentukan mau meng-callback kolom keberapa. Kan kita mau callback kolom G, karena harga satuan tiang pancangnya itu ada di kolom G. Maka kita hitung dari C, 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita ketik false, enter. Nah, harga satuan dia otomatis ke callback. Nah, kalau sudah meng-callback semua datanya, kita mengalihkan antara jumlah koefisiennya. Jumlah koefisien ini didapat dari koefisien AHSP dikali dengan volume totalnya. Jadi, kita bisa tahu berapa kebutuhan volume dari pekerja yang kita hire untuk menghandle proyek ini atau pekerjaan galian tanah DPT Batu Kali ini, teman-teman. Kan koefisien pekerjaan galian tanah DPT ini 0,188 dikali dengan volume DPT-nya itu 10,87. Maka kita dapat total tenaga yang dibutuhkan untuk membangun 10,87 galian DPT ini adalah sebesar 2,044 orang hari totalnya. Nah, dari total koefisien ini kita kalikan saja ke harga satuan pekerjanya, kita mendapat harga total pekerja yang harus kita bayar dalam membangun galian tanah DPT sebesar 419.000 sekian rupiah. Hal tersebut kita lakukan ke seluruh item pekerjaan kita, yaitu mengalihkan antara koefisien total dikali dengan harga satuannya. Nah, dengan begitu kita bisa mengetahui eh, total harga atau total biaya yang kita keluarkan untuk membangun sebuah pekerjaan. Semisal pekerjaan galian tanah ini, total biaya tenaga yang kita butuhkan adalah sebesar 464.000 sekian rupiah. Dan total biaya untuk alatnya sebesar 306.000 sekian rupiah. Nah, lakukan itu ke seluruh pekerjaan yang kita buat sebelumnya, teman-teman. Dengan begitu, kita bisa mengontrol biaya yang kita keluarkan pada saat membangun sebuah konstruksi. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan penyusun rencana anggaran biaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.